materi selanjutnya adalah panjang busur. Jadi panjang busur ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk aplikasi integral. Sederhana dalam geologi kita kalau apa sih aplikasinya gitu ya. Kalau kalian main ke sungai ya, sungai itu adalah objek utama dari para geologis ya, karena di sana banyak singkapan. Nah, untuk mengukur panjang sungai ya, itu kan nggak beraturan ya. Nah, itu bisa menggunakan pendekatan panjang busur gitu ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan skala untuk menggambarkan sungai, kemudian kita bisa ukur kira-kira berapa sih panjangnya gitu ya. Baik, panjang busur ini kita ada beberapa kasus, tapi oke, kita gambar dulu ilustrasinya ya. Misalkan saya punya begini, kemudian ini seperti biasa ada XY. Panjang busur itu kalau di lingkaran tuh kira-kira beginilah, ada busurnya, kira-kira begitu gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah panjang busur AB ya. Nah, dalam hal ini kita akan membuat pendekatan yang lain. Pendekatannya adalah kita anggap ini garis lurus dulu gitu. Garis lurus dulu sehingga kita punya bentuk begini nih teman-teman sekalian. Kenapa kita pandang garis lurus? Agar kita bisa anggap ini sebagai sebuah segitiga siku-siku ya, dimana misalnya ini adalah A, ini B gitu, maka ini adalah misalnya delta X ya, kemudian atasnya adalah delta Y gitu ya. Oke, kira-kira begitu ilustrasi awalnya. Nah, kita punya 4 kasus. Kasus yang pertama adalah misalnya kita punya Y sama dengan Fx. Dia continue pada A sampai B. Jadi X-nya adalah A sampai B. Kita tahu bahwa yang namanya fungsi itu kan tidak terbatas panjangnya ya, kecuali kita batasi. Nah, kita batasi itu dari A sampai B saja. Nah, panjang busur ini kita dapat cari dengan menganggap bahwa batas itu identik dengan panjang garis. Jadi saya sama kayak panjang garis gitu ya. Misalnya panjang busur itu adalah AB. AB kita singkat, kalau panjang busur misalnya panjang busur AB itu kita singkat sebagai PB. Itu kemudian kita dekati dengan garis AB yang sesungguhnya ya. Misalnya begini ya. Garis AB itu berarti garis AB yang lurus gitu ya. Maka dalam Pitagoras kita tahu bahwa kalau PB ini kita samakan sebagai panjang AB yang lurus. Rumusnya itu apa? ini C ya. Berarti ini adalah AC kuadrat ditambah BC kuadrat, atau kita sebut juga sebagai delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat gitu ya. Jadi delta X dimaknai sebagai pertambahan garis yang pada jarak X gitu ya. Kita sebut sebagai diferensial X, atau kalau di integral atau turunan atau kalkulus itu kita sebut sebagai dx biasanya ya, dx atau dy gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, dan pada akhirnya berarti ini kalau kita samakan, ini kita bisa tuliskan sebagai dx per dx kuadrat ditambah dy per dx kuadrat kalau memang sama-sama kita bagi dengan dx, kalau konsepnya adalah sebuah turunan gitu ya. Nah, itu kasus pertama. Sehingga kalau kita lanjutkan ke kasus kedua, maka secara integral PB
dengan garis Y sama dengan Fx dengan X-nya dari A hingga B, itu kita bisa tulis sebagai bentuk apa? Integral ya. Integral dari, karena dx per dx itu 1 ya, berarti 1 plus dy per dx kuadrat dx ya. Seperti itu, dan ini adalah bentuk integral A sampai B. Jadi ini rumus pertamanya teman-teman sekalian ya. Ini hapus dulu, ngalangin ini. Hingga X sama dengan B. Tampak lebih rumit dari dua aplikasi sebelumnya ya. Yang paling ringan tuh ya luas ya. Itu paling ringan ya. Volume agak lebih rumit, ini lebih rumit lagi ya. Sehingga panjang busur ini menjadi rumus yang ini dapat menggambarkan panjang sungai atau benda-benda lain yang dilihat tampak sebagai garis ya. Ketika kita anggap garis sebagai sungai, maka dalam hal ini skala menjadi sangat penting. Baik, lanjut saja ya, kita kasih contoh teman-teman sekalian. Contohnya diketahui benda digambarkan sebagai busur Y sama dengan 2. Hitung misalnya panjang pada interval 1 hingga 15, misalnya begitu ya. Oke. Yang pertama apa sih yang dilakukan? Tentunya digambar dulu ya, agar kita bisa punya gambaran visual. Y sama dengan 2 tuh gimana? Berarti kita cari Y-nya, titiknya Y2 tuh yang mana? Berarti ini misalnya ini 1, ini 2, berarti ini 2 kan. Y2 tuh di sini titiknya. Kalau garisnya yang mana? Berarti sepanjang titik Y sama dengan 2 ini. Ya. Nah, karena dibatasi dari 1 sampai 15, maka ini jadi 1. Misalnya ini 15. Maka garis inilah yang akan kita hitung gitu ya. Kebetulan garisnya agak lurus gitu ya. Jadi mungkin lebih enak gitu ya. Sudah. Nah, ditanyakan panjangnya. Ingat ya, pertemuan pertama kita belajar luas tuh dimensi 2. Volume tuh dimensi 3 yang pertemuan kedua. Nah, sekarang tuh bener-bener ngitung panjang. Masukin rumusnya. Karena ini adalah Y sama dengan Fx ya. Berarti PB sama dengan batasnya dari 1 sampai 15 integral 1 plus dy per dx. Kira-kira dy per dx nya berapa? Nah, lihat dy per dx itu apa sih? Turunan Y terhadap X. Y nya apa? Y nya 2 nih. Turunan dari 2 apa? 0. Berarti ini 1 plus 0 kuadrat dx sama dengan 1 gitu ya. Diintegralin berarti apa? X ya. Sudah pinter semua ini, alhamdulillah. Sudah, 15 kurangi 1 14. Satuan apa? Satuan panjang. Bagus ya. Selesai. Satu soal. Kira-kira begitu. Udah ya, sudah 9 menit juga. Jadi langsung contoh soal. Satu saja nggak apa-apa. Berapakah panjang busur yang secara fungsional digambarkan sebagai persamaan apa? 6xy sama dengan x pangkat 4 plus 3 di interval 1 sampai 2.
Ya. Terima kasih.